Saudara, kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan. Sebab firman Tuhan adalah roh dan kehidupan. Setiap kali ada kebenaran datang dalam hidup saudara, akan memerdekakan saudara. Oleh karena itu, ikuti setiap kebenaran dan bukan hanya mendengar, tapi saudara harus melakukannya, maka saudara akan melihat kemerdekaan, kebahagiaan, dan kesuksesan menyertai hidup saudara, karir saudara, pekerjaan saudara, dan juga pelayanan saudara. Mari dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Wiryo dari tempat ini dan lakukan dengan setia. Bapak Ibu Saudara akan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasikan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang belum punya outline, saudara belum punya buku, bisa mengangkat tangan saudara sehingga saudara bisa dilayani oleh para pengerja yang siap melayani saudara. Nah, tadi yang menari tadi, yang lihat-lihat, dia bingung kok muka saya masuk televisi, kata dia gitu ya. Itu adalah anak-anak kita di Indonesia Cerdas yang ada di seberang sini ya. Kita masih pakai ruko sekolah anak-anak kita, tapi satu hari nanti sudah ada tempat yang akan kita bangun, bukan hanya SD, SMP, tapi satu hari kita akan bangun university. Bolehkah kita punya mimpi besar? Mulai dari yang kecil kita mimpi sesuatu yang besar. Baik, saya akan cerita sebelum saya khotbah, boleh? Satu hari saudara ada orang pendeta khotbah di lingkungan orang Yahudi. Orang mana? Yahudi. Lalu kemudian diajari dia untuk memberi persembahan. Lalu orang pendeta ini ngajar, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Lalu orang Yahudi dia bilang nih, Pak Pendeta, saya mah bukan 10% Pak, saya berikan semuanya. Wah, pendetanya kaget. Oh ya, luar biasa, bagaimana caranya kamu memberi? Saya setiap bulan sekali setelah terima gaji, saya ambil tampah saya dan saya masukkan uang di tampah saya. Lalu kemudian saya bilang sama Tuhan, Tuhan, inilah semua persembahan gaji saya. Kalau saya taburkan ke atas, kalau nanti terbang ke atas, itu bagian kamu Tuhan. Tapi kalau dia turun ke bawah, itu bagianku. Ada yang bisa ketawa, ada yang, apa sih maksudnya saya nggak ngerti. Iyalah, kalau diterbangkan ke atas, akhirnya apa? Jatuh ke bawah, alias memberi persembahan apa enggak? Enggak, nah, jangan tiru ya. Orang saudara untung di sini, apakah ada jemaat Yahudi sini? Enggak ada. Baik, sekarang saya ingin masuk bagian yang ketiga dari The Year of Miracle Harvest, bagian yang ketiga yang saya beri judul Right Decision. Kenapa Pak mengambil keputusan yang benar itu penting sekali. Sebab kita memasuki tahun Ayin Sayin. Tahun Ayin Sayin adalah masa yang sukar. Tahun Ayin Sayin adalah masa yang sukar. Dan akan ada banyak goncangan-goncangan. Oleh karena itu, saudara dan saya perlu mengambil keputusan yang tepat di masa goncangan seperti ini. Mengambil keputusan yang benar dan waktu yang tepat itu akan menolong saudara di masa-masa sukar. John F. Kennedy, Pak, kenapa saya harus mengambil keputusan yang benar? Sebab kalau saudara salah mengambil keputusan, saudara akan untuk recovery-nya itu memerlukan waktu. Dan saudara harus take time untuk Anda bisa kembali kepada jalan-jalannya Tuhan. Oleh karena itu penting sekali saudara mengambil keputusan dengan tepat. John F. Kennedy
Dia berkata, when written in Chinese, the word crisis is composed to character. Jadi di dalam bahasa Chinese, kata krisis itu terdiri dari 2 huruf ini. Ya saudara yang bisa bahasa Mandarin, ya tentunya saudara bisa mengerti. One represent yang bagian atas, one represent danger, and the other one represent opportunity. Jadi 2 kata dalam bahasa Chinese, kalau ada krisis dalam bahasa Chinese, pada bahasa Mandarin, maka yang satu berarti bagian depannya danger atau bahaya, tetapi yang bagian sisi yang kedua adalah apa saudara? Opportunity atau kesempatan. Nah saya ingin supaya saudara di masa-masa sukar, saudara mengambil keputusan yang tepat. Yang setuju katakan, mari saya ingin memberikan contoh kepada saudara. Ada masa sukar dan dia mengambil keputusan yang salah. Mari buka bersama dengan saya Rut pasal 1. Kitab Rut pasal yang pertama. Ada keluarga di masa sukar, dia mengambil keputusan yang salah. Dan ketika dia mengambil keputusan yang salah, dia harus dia harus membayar harga yang mahal untuk bisa kembali kepada destiny hidupnya. Mari buka Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat kedua ya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, garis bawahi kata kelaparan. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 2 dengan keras. Dari Bethlehem Yehuda, diamlah mereka. Ayat 3 baca sama-sama saya, 1, 2, 3. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua orang anaknya. Jadi saudara, siapa Pak contoh orang yang mengambil keputusan yang salah di masa sukar? Yaitu Rut. Saudara, ketika Bethlehem yang adalah rumah roti, biasanya kelimpahan makanan, tiba-tiba bisa satu hari terjadi kelaparan. Masa sukar, tanah menjadi tandus. Lalu Elimelech suami Naomi ini mengambil keputusan bersama dengan dua anaknya, Kilion dan Mahlon. Dia berangkat pergi meninggalkan Bethlehem. Dia mengambil keputusan yang salah. Dan dia pergi ke daerah Moab, meninggalkan tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel. Sekarang lihat saya jelaskan. Saya tanya saudara, bisakah satu daerah hari ini mengalami paceklik atau mengalami kelaparan dan beberapa tahun kemudian bisakah diberkati Tuhan lagi? Bisa. Seharusnya sebagai umat pilihan Tuhan, ketika Tuhan membiarkan persoalan datang, kemiskinan datang, bencana datang, kelaparan datang, seharusnya kenapa tanah bereaksi negatif terhadap orang di dalamnya? Karena orang-orang bersikap salah. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dan 14, Tuhan berjanji, jikalau umatku atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. 4 syarat dikemukakan. Ketika mereka berdoa dengan syarat itu, maka Tuhan akan mendengarkan doanya dari surga dan akan memulihkan tanah mereka dan akan membuka surganya untuk turun dan memberkati. Seharusnya Naomi dan Elimelech berdoa sungguh-sungguh. Saya berdoa nih tahun 2017, sekalipun Tuhan sendiri para nabinya berkata masa sukar dunia, bukan hanya Indonesia ya, sekarang semua mencekam. Semua di dunia mencekam, suasananya menyakutkan. Tetapi Tuhan bilang begini, hanya orang-orang yang mengambil keputusan tepat, dia melihat hasil pertolongan Tuhan. Crisis, saya nggak tahu siapa yang menulis, saya tidak tahu. Crisis can be a unique opportunity to change your path. Jadi kadang-kadang kesukaran itu bisa membuat kesempatan yang unik, yang khusus
untuk mengubah jalan hidup saudara. Bisa. To explore a new opportunity, untuk bisa menghasilkan kesempatan-kesempatan. To help you to become the person you were become. Jadi kalau saudara bersedia mencari apa yang menjadi keinginan Tuhan dan Anda explore, Anda dapat sesuatu yang baru dan saudara bisa jadi seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Jadi saudara di tengah sukar, jangan berkata bahwa Tuhan tidak bisa menolong. Justru di masa sukar Tuhan kita tetap baik. Di masa baik Tuhan kita juga baik. Dia ingin di masa sukar rencananya juga terjadi dalam hidup saudara. So jangan pernah keluar dari rencana Tuhan yang sesungguhnya. Nah kalau begitu Pak, apa yang seharusnya Ruth kerjakan bersama dengan suaminya Elimelek? Seharusnya dia berdoa. Elimelek dan Naomi seharusnya dia berdoa untuk supaya memulihkan dan memberkati Bethlehem. Pertanyaannya Pak, apakah Bethlehem bisa pulih? Mari baca. Cuman 5 ayat saja. Ayat yang ke-6. Mari baca bersama dengan saya. Ketika dia sudah pergi ke Moab, dia tidak melakukan yang benar, dia justru pergi. Ayat 6, mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah apa? Memperhatikan umatnya dan memberi makanan. Lihat saya ke depan, saya jelaskan. Ayat 1 Rut pasal 1 dan pasal 2 menceritakan keputusan yang salah. Ayat 3 memutuskan bahaya yang terjadi. Elimelek meninggal, Kilion mati, Mahlon dipanggil Tuhan. Tiga-tiganya akhirnya meninggal. Dan saudara, ternyata di ayat yang ke-6 cuma 5 ayat. Tiba-tiba muncul bahwa Bethlehem diberkati kembali. Saya mau beritahu, kadang-kadang persoalan bisa datang, kadang-kadang masa sukar bisa datang. Tetapi saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah tidak campur tangan. Masa sukar sekalipun, Tuhan tetap turut campur tangan di dalamnya. Dan dia tidak pernah membiarkan saudara, dia akan menuntun saudara. Nanti saya akan baca, bagaimana kalau dia benar mengambil keputusan. Saya berdoa, ini contoh yang salah. Dan saya berdoa supaya ketika saudara berjalan, maka saudara akan berjalan selaras dengan keinginannya Tuhan. Yang setuju katakan. Antonio dia berkata begini, krisis itu sebenarnya terdiri dari satu fakta yang pada masa lalu sudah mati. Kejadian-kejadian, cara-cara masa lalu sudah mati. Tetapi masa yang akan datang, yang baru belum datang. Dan di antara jeda itu ada satu tindakan-tindakan yang besar, yang aneh dan abnormal, yang terjadi di antara dua sisi itu. Sehingga saudara, kalau reaksinya salah, maka bisa membayar mahal seperti Naomi. Toh akhirnya Naomi harus kembali ke Bethlehem. Doa saya, jangan pernah mengambil keputusan setiap masa sukar lari dari kenyataan. Tetapi belajarlah melihat di setiap masa krisis Tuhan tetap ada di sana. Mari bilang sama saya, setiap masa krisis, setiap masa yang sukar, Tuhan selalu punya rencana yang baik dalam hidup saya. Yang percaya katakan, yang percaya katakan. Sekarang pertanyaannya, Pak, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengambil keputusan yang benar dan tepat di masa sukar? Ini penting sekali. Satu hari ketika saya lagi berdoa memasuki tahun 2017, Tuhan tiba-tiba bicara ini kepada saya. Saya sudah bagikan kepada keluarga saya, keluarga besar saya ketika saya berkumpul bersama-sama. Dan Tuhan minta saya bagikan kepada anak-anak rohani saya yang hari ini ada di gereja ini. Kalau saudara
belajar hari ini, saya percaya saudara akan mengambil keputusan yang tepat dan tidak menyia-nyiakan hal-hal yang tidak benar. Bagaimana caranya, Pak? Mari buka bersama dengan saya Mazmur pasal 119. Mari baca bersama dengan saya kitab Mazmur pasal 119 ayat 97 sampai 100, kita baca berganti-gantian. Pemazmur telah menjalani berulang kali masa krisis. Pemazmur sudah berulang kali mengalami masa sukar dan sulit. Tapi dia mencatat ini rahasia dia. Kenapa dia mengambil keputusan, kenapa dia keluar dari masa krisis. Mari saya baca 97, saudara 98, saya baca 99 dan saudara baca ayat 100. Berganti-gantian, ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ayat 98. Tolong garis bawahi kata ini. Firman-Mu itu atau perintah-Mu itu membuat aku bijaksana, garis bawahi, lebih daripada musuh-musuhku. Sekarang ayat 99. Aku lebih berakal budi karena firman-Mu, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu ku renungkan. Ayat 100 dengan keras, 1, 2, 3. Hebat. Oleh karena firman Tuhan, Anda baca pemazmur berkata, aku lebih bijaksana dari musuhku. Jadi saya ingin menyampaikan pelan-pelan ya. Jadi apa yang harus saya lakukan, Pak? Nomor 1, Mazmur 119 ayat 97. Saudara dan saya harus mencintai firman. Sebab ayat ini berkata, betapa ku cintai Taurat-Mu dan betapa aku senang merenungkannya sepanjang hari. Pak, apa sih artinya mencintai Tuhan? Saudara, kalau saya mencintai seseorang, maka saya selalu merindukan orang itu. Betul apa betul? Coba kalau saudara pacaran ya, anak muda yang baru pacaran tuh. Sebelah kanan saya banyak anak muda, sebelah kiri saya juga banyak anak muda. Yang tengah banyak anak muda juga. Saudara, kalau lagi pacaran, saya tanya, serasa baru saja selesai pacaran malam minggu, besok minggu, sudah serasa setahun tidak bertemu. Betul apa betul? Dan rasanya begitu ketemu ya saudara, rasanya itu rindu. Makanya ada lagu yang rindu. Betapa rindu hatiku, tiada tertahan. Tapi rindunya yang ini rindu akan firman Tuhan. Mencintai itu artinya merindukan firman. Jangan gini ya, saya sudah sampaikan pada saudara, bacalah SMA, suka membaca Alkitab. Suka, kenapa saya kasih suka? Supaya saudara membaca Alkitab bukan gini, ya udah karena disuruh sama pendeta, ya udah saya baca Alkitab. Itu efeknya terhadap hidup saudara berbeda. Kalau nggak punya, saudara downloadlah aplikasi SMA. Aplikasi SMA di Play Store, lalu kemudian saudara bisa download. Dan sekarang kalau saudara mungkin tidak hadir di kebaktian saya di sesi pertama dulu, sekarang kita sudah, tolong di shoot kamera, sudah merilis SMA untuk kids, suka membaca Alkitab. Sebab anak-anak kita tidak bisa membaca seperti porsi kita. Dan kita desain dengan lebih baik, lebih bagus, dan disertai musik. Pak, ada yang tanya sama saya, Pak, kenapa SMA kita kok nggak ada lagu-lagunya, Pak? Ini hanya untuk anak-anak. Ada yang tanya sama saya, Pak, boleh nggak kalau saya porsinya pakai yang anak-anak aja, Pak? Ya boleh, terserah. Tapi tidak akan saudara bisa bertumbuh.
Saudara, ada yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa bacaan SMA-nya kok berbeda dengan tahun lalu? Oh, saya jawab gini, oh iya, saya memang saya rubah. Setiap tahun saudara tidak terasa. Tahun ini saya rubah, saudara baca Mazmur 2 kali. Dan baca Amsal 3 kali. Saudara tidak terasa baca berulang-ulang supaya firman itu merombak hidup saudara. Saudara yang punya anak yang masih kecil, yang sudah bisa baca, tapi belum sanggup itu, saudara suruh dia baca firman Tuhan. Para pemimpin sudah memilih yang terbaik dan cerita yang bisa menginspirasi hidup anak-anak kita, tapi biblical, sangat biblical. Nah Pak, saya pengen belajar lebih dalam. Saudara bisa ikut SPK. Besok Februari angkatan kedua, saudara bisa daftar mulai sekarang. Dituntun bagaimana caranya membaca, merenungkan firman Tuhan lebih dalam. Dan saudara ada pembina-pembina yang akan menolong saudara supaya breakthrough di tahun 2017. Apa artinya mencintai? Mencintai yang kedua artinya ingin dituntun oleh firman. Mencintai yang ketiga artinya mentaati firman. Jadi kalau orang merindukan firman, orang itu ingin dituntun oleh firman dan orang itu mentaati firman Tuhan, maka saya mau beritahu saudara, hidupmu di masa sukar sekalipun Tuhan tetap memberkati saudara. John Barth dia berkata begini saudara, the Bible is not man's word about God, but God's word about man. Alkitab itu tidak berbicara tentang perkataan manusia tentang Tuhan, tetapi Alkitab itu adalah perkataan Tuhan tentang hidup saudara. Oleh karena itu kalau orang tidak belajar membaca firman Tuhan, saya mau tanya berapa banyak yang selesai di tahun 2016 baca Alkitab selesai sampai akhir? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi? 1, 2, tinggi-tinggi jangan turun. Wah masih menyedihkan. Bolehkah tahun ini saya harap gini saudara, jangan menunggu keadaan lebih susah baru baca Alkitab. Memang sih manusia itu kalau nggak susah nggak cari sungguh-sungguh. Tetapi kalau boleh, krisis yang kita lewati, dunia sedang krisis ini, biarlah ini jadi momentum kita membaca firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Yang setuju katakan, dari amennya kurang rela melakukannya. Padahal saya tahu ini kunci rahasia terbesar. Saudara, kalau saudara bertanya, gimana saya melewati masa-masa hidup yang sukar di krisis? Ini salah satu pegangan yang saya kerjakan setiap hari. Anda baca firman Tuhan hari ini gak kelihatan dengan temanmu yang gak baca, gak kelihatan. 2 tahun belum nampak, tapi lihatlah nanti kalau saudara baca 5 tahun dengan orang yang tidak baca Alkitab tiap hari, itu terjadi perbedaan yang signifikan. Anda catat apa yang saya ngomong hari ini. Jangan sampai nanti Anda kecewa di kemudian hari, sebab saya ajarkan supaya setiap saudara membaca merenungkan firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Pemazmur yang berkata, dia berkata jelas. Nah apa yang terjadi ketika seseorang mencintai firman? Apa yang terjadi ketika seseorang mencintai firman? Ada 3 hal yang tadi kita baca. Yang pertama, kita akan lebih bijaksana dari musuh. Kalau saudara sekarang kira-kira gini, saudara akan lebih bijaksana dari kompetitor saudara. Yang amin cuma 2 orang. Saya baru saja pulang dari Papua, Sabtu malam kemarin. Ada dalam Christian Leader Conference di Papua. Saudara, orang-orang Papua saya datang saudara dari sini, berangkat kira-kira jam 9 malam. Lalu seharian, semalaman tuh gak bisa tidur karena mampir Makassar. Lalu 2 jam mesti nunggu, lagi mau tidur, melek lagi. Lalu terbang lagi 2 jam, terbang ke Sorong. Dari Sorong sudah mau istirahat, melek lagi karena harus terbang lagi ke Manokwari. Saya bilang pagi, sampai sana udah pagi, jadi gak bisa tidur sama sekali. Lalu pagi saya sesi. Saudara, kenapa mereka begitu antusias? Saya tanya, berapa lama kamu datang ke tempat center yang kita trainingin? Saudara, ada yang jalan 2 hari, 2 malam. Ada yang
2 hari naik kapal, ada yang 2 hari 2 malam jalan. Setelah ada orang yang nggak tidur 2 hari, itu saya yang tidur baru tidak tidur semalaman itu. Saya langsung segar kembali, belum apa-apa saya ini. Dan ketika saya khotbah, wah mereka antusias. Saya pengen jemaat tetap antusias. Walaupun tidak tidur 2 hari baru antusias. Bolehkah tetap antusias? Saudara saya nggak pernah tuh lihat orang yang makan firman Tuhan sampai sebegitu lahapnya. Ketika altar call datang, pendeta-pendeta nyungsep saudara ke depan. Dan saya lihat 100% pendeta itu tidak ada yang berdiri, tetap duduk di tempatnya. Dia meraung-raung menangis. Saya pengen kelaparan yang begitu harus ada dalam setiap hati kita. Jadi Tuhan berkata kalau saudara saya cinta Tuhan, cinta firman-Nya, maka Tuhan berkata kamu akan lebih bijaksana dari musuhmu. Kalau sekarang lebih bijaksana dari kompetitor perusahaanmu. Nah kalau saudara, apa yang saudara takutkan kalau saudara lebih bijaksana? Strateginya masa depan tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Tuhan yang tahu masa depan. Saya ingin tunjukkan bagaimana firman Tuhan ini menggait. Mari buka Kejadian pasal 26. Kalau tadi dia tidak mendengarkan Tuhan, nah sekarang bagaimana firman Tuhan menolong satu orang ini. Kejadian pasal 26. Mari baca bersama dengan saya dengan suara keras. Kejadian pasal 26. Ada krisis yang sama, ada kelaparan yang sama, tetapi dia diisi mengikuti firman. Mari baca bersama dengan suara keras Kejadian pasal 26 ayat yang Kejadian 26 ayat yang pertama dan kedua. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat kedua. Sama-sama ya, yang punya Alkitab garis bawahi yang saya bilang di garis bawahi. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Jadi kelaparan bukan pertama ya. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Ayat 2, baca dengan keras. 1, 2, 3. Lalu Tuhan menampakkan diri. Perhatikan garis bawah ini. Berfirman serta berfirman. Jangan pergi ke Mesir. Saya tanya, kenapa kok Tuhan memerintahkan jangan pergi ke Mesir? Kenapa kira-kira? Karena dia pernah lihat orang tuanya namanya Abraham. Ketika kelaparan, Abraham pergi kemana? Mesir. Dia kira-kira akan meniru pola yang dikerjakan oleh orang tuanya waktu-waktu yang lalu. Saya mau beritahu di masa sukar tidak atau belum tentu apa yang saudara berhasil di tahun lalu belum tentu caranya sama di tahun 2017. Yang ngerti katakan 10 tahun Anda bisa belajar melakukan yang sama, Anda tidak bisa, belum tentu. Saya tidak katakan tidak, belum tentu sama. Oleh karena itu kita mesti mengikuti firman, arahan dengan tepat. Saya berdoa, saudara, saya berdoa. Ketika Ishak ini mau meniru Abraham, Tuhan bilang gini, stop, jangan pergi ke Mesir. Karena memang orang tuanya dalam Kejadian pasal 12 ayat 10, dia pergi ke Mesir. Lalu berfirman Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan? Firman Tuhan, jangan pergi ke Mesir, diam di negeri ini dan akan kukatakan kepadamu. Apa yang dikatakan Tuhan? Ayat 3, mari baca bagian A saja. 1, 2, 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan jadi ini yang dibilang Tuhan. Ada firman-Nya. Jangan pergi, kamu diam di sini. Aku akan memberkati kamu. Oleh karena itu perhatikan, bukan daerahnya yang sukar, bukan masanya yang sukar, tetapi yang penting adalah hidupmu bersama dengan Tuhan. Itu adalah rahasia. Tidak peduli sesukar apapun, sekrisis apapun situasi, selama saudara bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa mengubah krisis menjadi berkat bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Katakan amin.
Oleh karena itu saudara, Kejadian pasal 26, Tuhan berjanji kepada Ishak. Ini firman-Nya, jangan pergi ke Mesir, tinggallah di Gerar, aku akan menyertai engkau dan akan memberkati engkau. Pertanyaannya, apa yang dikerjakan ketika dia di tengah bahwa Tuhan akan memberkati? Ishak mengerjakan sesuai dengan firman. Jangan pergi, aku akan menyertai, aku akan memberkati. Mari baca ayat 12. Apa yang dikerjakan dia? Ayat 12, mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil berapa saudara? 100 kali lipat sebab ia. Sekarang perhatikan saya ke depan. Lihat saya ke depan, saya jelaskan. Kadang-kadang ada orang di tengah masa krisis, dia ngambil keputusan yang bodoh. Dia salah mengambil keputusan. Krisis tadi saudara baca, kadang-kadang Tuhan inginkan di tengah krisis ada opportunity, bukan selalu danger. Kalau saudara mengambil keputusan tepat, maka opportunity datang, kesempatan datang. Tapi kalau salah, malah bahaya. Nah, Ishak, dia tahu janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati dan dia tahu caranya bagaimana, maka yang dikerjakan dia di tengah masa yang sukar, apa yang dikerjakan dia? Menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Nah perhatikan ini, mungkin ada di antaramu yang sudah pernah mendengar, tetapi saya mau membuat supaya semua orang yang ada di dalam wadah ini, saudara mendengar ketika masa-masa krisis, apa yang harus dikerjakan. Saudara kalau ada pendeta bertanya kepada saya, saudara bukan hanya bisnismen yang tanya di masa krisis, pendeta pun banyak yang bertanya. Dia bilang gini, Pak, apa yang kau lakukan justru di tengah-tengah krisis dari sejak tahun 2015, justru WTC itu malah membeli tanah ini, membeli tanah itu, membeli tanah gereja 3 Rangsa, membeli tanah 12 hektar, sekarang 15 malah. Membeli tanah yang ada di Pandeglang, membeli tanah yang ada di Majah. Kita ini 8 provinsi ini udah kita cegatin semua. Kalau ada revival, kita langsung tinggal bangun. Pertanyaannya, kenapa di tengah krisis justru Tuhan memberi banyak kepercayaan? Dan saya bilang gini, ini yang saya kerjakan dalam hidup saya dan saya terapkan di gereja ini. Dan kalau saudara kerjakan yang sama, ini sudah terjadi sebagai, hidup saya ini sebagai laboratorium dari firman yang saya bagikan hari ini. Dan ketika saya jalani, orang ngalami. Dan ketika gereja jalani, gereja ngalami. Kalau saudara melakukan yang sama, saudara pasti akan mengalami yang sama. Pak, firman apa? Di tempat saudara tidak ada. Tetapi, di tempat saudara tidak ada. Tetapi ini sudah saya ajarkan, kalau saudara orang lama pasti saudara ngerti. Perhatikan firman Tuhan. Sama, jangan nunggu Tuhan datang kepada saudara di tengah krisis. Perhatikan, di tengah-tengah setiap situasi. Nomor 1, Tuhan bilang, ini yang saya kerjakan. Saya jawab kepada para pendeta. Nomor 1, saya pastikan memberikan persembahan persepuluhan dengan benar. Baik hidup saya, baik gereja ini, baik keluarga saya, memberi dengan benar. Nanti satu saat saya akan cerita bagaimana seharusnya para businessmen, ini kita lagi belajar sesuatu. Tuhan berkata begini, kalau kamu bawa perpuluhan, Tuhan bilang ada 3 hal. Pertama, Tuhan berkata, aku akan membuka pintu sorga. Kalau pintu sorga terbuka, berkat Tuhan dicurahkan. 2, kamu akan menerima makanan jasmani dan rohani. Ayatnya di ayat Maleakhi 3 ayat 8 sampai 11. Saudara, kadang-kadang ada orang yang ketika saya khotbah, ada orang yang diberkati, ada orang yang nangkep, tapi ada orang yang tidak ngerti apa yang saya khotbah. Sehingga hidupnya enggak berubah. Kenapa? Karena dia enggak taat satu ini. Ada orang berkata begini, Pak, saya itu ya mendengar gereja yang sama, duduk yang sama. Kenapa teman saya bisa diberkati? Dia melakukan. Yang satu tidak. Doa saya supaya saudara ngerti. Dan yang ketiga, Tuhan janji kalau kamu memberi perpuluhan, asetmu dilipat gandakan. Asetmu dijagai oleh Tuhan. Dijaga. Di tengah krisis, saya tanya, ada nggak aset yang bisa hilang?
Perusahaan bisa nggak asetnya hilang di tengah krisis? Jawab yang keras. Bisa nggak gereja hilang sebagian asetnya? Bisa. Tetapi Tuhan janji, kalau kamu beri ini dengan benar, aku janji aset tidak akan berkurang, dijaga. Yang kedua, ini juga yang saya kerjakan, dan ini juga yang gereja ini kerjakan. Saudara tahu sekarang kayak gini nih, Januari ini saya sudah mulai nyari-nyari. Kemana ya saya bisa menabur? Kemana ya gereja ini kita bisa nabur? Yang kedua adalah menabur benih. 2 Korintus pasal 9 ayat 10 berkata begini, Tuhan memberikan kepada kita selalu ada roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Roti harus dimakan, jangan ditabur. Karena roti kalau ditabur, busuk. Benih harus ditabur. Sebab kalau benih dimakan, maka mencret. Mari bilang sama saya, nanti ayatnya ya saudara baca ya, 2 Korintus 9:10. Mari bilang sama saya, Tuhan memberikan, yang keras, Tuhan memberikan kepada saya roti dan benih. Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Roti jangan ditabur, sebab busuk. Benih harus ditabur, jangan dimakan. Sebab kalau dimakan, jawab yang keras. Yang keras, mencret. Makanya saudara kalau nggak mau mencret, kerjakan. Ada ayatnya. Kalau saya terhadap firman Tuhan, ini caranya saya hidup. Kalau saudara mau tanya, bagaimana? Ini firman Tuhan, saya strict. Dan saya kerjakan. Dan ketika ini jadi laboratorium dari firman itu, terjadi. Dan saya lihat anak-anak saya. Kalau saya cerita, nanti saudara berkata gini, iya kan Bapak Pendeta, nanti saya akan minta salah satu saudara. Ada banyak kesaksian, setiap kali doa fajar banyak sekali kesaksian. Tapi saya meminta salah satu dari saudara saja. Dan setiap bulan Januari saya bilang kepada jemaat, mari kita bawa persembahan syukur kita bahwa Tuhan sepanjang tahun 2016 Tuhan memberkati kita. Maka saudara, bulan Februari saya beri kesempatan saudara untuk membawa persembahan sulung nanti awal Februari. Saya beri kesempatan saudara membawa persembahan sulung. Saya masih ingat Bapak rohani saya Pak Niko, dia mengajarkan saya membawa seberkas, sejumput, lalu kemudian naik 10% syukur persembahan syukur di bulan Januari dibawa. Terakhir beliau membaca Amsal pasal 3 ayat 9-10. Saudara sudah pernah mendengar kesaksian saya panjang dan lebar. Saya mulai melakukan seperti apa yang Tuhan katakan dan Bapak rohani saya akan lakukan. 1 tahun setelah Pak Niko melakukannya, 1 tahun kemudian saya mengerjakannya. Ketika saya mengerjakan seluruh hasil kerja selama 1 bulan Januari, saya persembahkan kepada Tuhan di awal bulan Februari. Wow, banyak sekali terjadi hal-hal ajaib. Nah saya mau, saudara, kalau saya bersaksi, nanti saudara berkata, iya Bapak kan pendeta. Sekarang kita lihat bagaimana para karyawan, para bisnismen, bagaimana para pekerja melakukan. Saya minta salah satu saudara, boleh naik ke depan. Sini Pak Richard. Dia sudah bersaksi di doa fajar, memberkati saya dan memberkati semua orang. Dan saya pengen supaya saudara juga diberkati hari ini. Nama saya Richard Bastian. Bulan April nanti ini saya genap 3,5 tahun bergabung di GBI WTC. Jadi 3,5 tahun ya? 3,5 tahun. Jadi tepatnya Oktober 2013 saya bersama beberapa teman kita bergabung di gereja ini. Apa yang merevolusi Pak Richard ketika kau masuk di gereja ini? Pada waktu saya masuk gereja ini, Pak Wiryo banyak berkhotbah tentang series Living in God's Kingdom. Jadi saya akhirnya saya mengerti bahwa saya ini adalah warga kerajaan Allah. Saya menuruti pola-pola kerajaan Allah. Saya bekerja dengan apa yang kerajaan Allah mau. Nah, seperti yang dikotbahkan barusan ini, dulunya saya tidak seperti itu. Saya curang sama Tuhan.
Oh, jadi kau tidak beri perpuluhan? Saya kadang beri, kadang enggak. Oh, kadang beri, kadang Iya. enggak. Setelah kau dengar kesaksian, apa yang kau lakukan? Saya sering dengar Pak Wiryo bercerita waktu saya jadi jemaat baru sini, beliau sering bicara bahwa saya ini sudah menjadi laboratorium. Lalu saya tertantang dengan khotbah Pak Wiryo, terutama juga dengan Maliaki 3 tadi ya, Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan dan ada kata-kata ujilah aku Tuhan. Jadi Tuhan nantang, ujilah aku. Nah Pak Wiryo sudah pernah coba dan dia bilang saya sudah jadi laboratorium. Nah saya mau coba juga. Jadi Desember 2015, Pak Wiryo juga sudah mulai cerita 2016 ada gerakan membaca SMA. Saya mau ikuti itu semua. Saya ikuti Januari akhir bulan saya berikan semua penghasilan saya, gaji saya untuk buah sulung. Jadi kau kecuali memberikan persembahan, persepuluhan kau mulai taat 3 tahun lalu berarti ya? Iya, Lalu kemudian kau belajar membawa benih dan membawa persembahan sulungmu. buah sulung. Oke. 100% ini yang di Dari tahun hasil di bulan kau tiru apa yang saya kerjakan. iya, bulan Januari. Terus? Bulan Februari saya bersama teman-teman Kid Kersel kita pergi ke Israel. Waktu ke Israel saya tergerak untuk menabur di beberapa gereja di sana. Waktu saya pulang, saya hitung jumlah taburan itu setara dengan gaji saya 1 bulan. Bulan Januari saya merasa aman ya bisa hidup karena Desember itu saya dapatkan THR dari tempat saya bekerja. Saya karyawan di perusahaan farmasi tapi saya pegang di business development. Bulan Februari saya ke Israel, bulan Maret saya bayar janji iman. Saya lunasi janji iman sebesar 1 bulan gaji. Saya serahkan jadi saya tidak punya utang. Beres. Nah bulan April Pak Gembala mulai cerita tentang pembangunan rumah Tuhan. Kalau nggak salah 500 miliar itu kalau angkanya. Nah saya tertantang juga untuk ikut dalam proyeknya Tuhan itu. Saya belajar untuk taat. Tadi pagi ada istri saya sih ikut kesaksian. Saya waktu itu saya ngomong, enggak mah kalau mati paling ya kita kurus sedikit, saya bilang begitu. Ternyata enggak kurus juga. Enggak kurus juga ya, masih langsing. Tuhan pelihara, saya ketemu beberapa orang, ditraktir makan. Nah yang menarik itu bulan Mei 2016 itu ada dari orang kelurahan di Banten, di Maja, dekat Citra Maja Banten, telepon saya, Pak tanahnya Bapak yang Bapak beli tahun lalu, 10 bulan lalu, ada yang mau. Saya ketemukan dia sama pembelinya. Singkat kata saya ketemu sama dia, ngobrol ternyata dia kawannya teman saya di SMA di Surabaya. Jadi orang Surabaya ini. Rupanya dia sudah obok-obok daerah situ mau beli tanah. Ketemu sama saya, dia ngomong, oke, tanahmu saya beli ya. Udah gak usah, kamu jangan nawar-nawar lagi dah. Saya mikir, udah saya beli, dia sebutkan sebuah angka. Dan angka itu adalah 2 kali lipat dari harga saya beli. Ambil contoh saya beli 500.000 per meter. Dia bayar sama saya 1 juta per meter. Dia bayar itu semua. Saya bilang sama istri saya, 10 bulan kita pegang aset, naik 100%, ya kenapa nggak kita jual? Saya jual. Itu bulan Mei. Juni ada orang kampung telepon saya, dari kampung situ juga, dari Maja itu. Ternyata saudaranya yang punya tanah itu mau jual tanahnya. Pak Richard mau beli nggak? Nah, boleh. Saya ketemuin sama dia. Waktu saya ketemu sama dia, kita bicara berapa. Dia mau jual dengan harga sama seperti saudaranya, yaitu di 500.000. Saya sempat bingung, kenapa orang ini kok mau jual dengan harga seperti itu. Tapi ya saya diam aja, memang dia kebutuhannya seperti itu, saya bayar. Setelah saya bayar, gak berapa lama di bulan itu juga, kawannya teman saya yang Surabaya itu menghubungi saya lagi. Oh, orang Surabaya lagi? Ya, ini satu grup di Surabaya ini, dia nggak tahu Pak, kok mereka tuh kok tertarik sama daerah ya, Maja, Banten itu, Citra Maja itu. Masih punya tanah nggak? Wah masih saya. Ya udah, boleh nggak? Gue beli ya, samain aja harganya.
Jadi saya jual lagi dengan dia, untungnya 2 kali lipat. Oh, 100% 100% lagi. lagi, 2 kali itu. Nah, bulan berikutnya itu sudah mulai Lebaran, bulan puasa. Orang kampung itu nelpon saya lagi. Jadi dari tanah yang kedua itu 800 meter dari situ, dia nawarin tanah ke saya, mau nggak? Saya sebentar lagi mau Lebaran ini perlu uang. Berapa? 10% lebih mahal, 50.000 lebih mahal dari harga sebelumnya. Oke, saya beli, notaris segala macam urusan saya beresin, selesai. Lalu Idul Fitri, 2 minggu sebelum Idul Fitri, grup Surabaya itu datang lagi, telepon sama saya. Beli lagi? Beli lagi dia. Wow. Dia beli, nah dia bilang sama ini harganya. Saya bilang jangan dong, itu kan 3 bulan yang lalu. Lu naikin dikit, naikin sama dia 50.000. Transaksi selesai. Nah, pada waktu bulan-bulan itu, Bapak Ibu ingat nggak? Pak Wiryo pernah khotbah tentang Yakub. Pak Wiryo cerita bahwa Yakub bekerja 6 tahun, hasilnya setara dengan 20 tahun. Ya, saya hitung-hitung hasil yang saya dapatkan selama 6 bulan itu, 6 bulan kerja tadi. dari Januari sampai dengan mau Lebaran itu, saya hitung-hitung setelah dipotong perpuluhan, itu setara dengan saya bekerja 12 tahun gaji. Wah, tepuk tangan dong saudara. Luar biasa Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Allah kita yang sekalipun krisis bisa memberkati kita. Saya juga heran kok bisa begini. Orang properti bilang zaman krisis ya. Pembeli Tuhan yang kirim, penjual Tuhan yang kirim. Jadi ini ya hebatnya Tuhan kita. Saya pernah kesaksian setelah itu diminta di doa fajar bulan September. Saya kesaksian di sini. Saya pikir ya sudah selesai. Ternyata belum selesai. Bulan November awal orang kampung itu nelpon saya lagi. Wah. Ya. Kok ternyata dicintain orang kampung ternyata ya. Iya. Jadi mereka nelpon saya menawarkan tanah lagi. Tanggal 5 November. Terus dia minta supaya tanggal 11 November dilunasi. Jangan lama-lama Pak. Oke Bu, saya lunasi. Saya siapkan, notarisnya saya panggil, bereskan semua surat-surat. Baru 3 hari tanggal 8 Surabaya itu telepon lagi. Wah. Jadi grup Surabaya telepon lagi dan dia bilang masih ada nggak tanahnya? Saya mau nih, mau. Cuman kamu mesti cepat, saya bilang. Oh iya, mau cepat ya. Gini aja, tanggal 11 nanti pagi saya datang ke Jakarta, saya beresan sama kamu, ya. Tanggal 11 sore saya pulang. Nah, waktu dia selesai telepon saya email semua data yang dia perlukan. Tanggal 11 pagi ini Pak yang menarik, saya kan harus beli. Jadi tanggal 11 pagi saya ke Aeon, jam 10 saya selesai transaksi, saya beli tanahnya. Jam 2 siang saya kabur ke Mall Sumarekon. Saya jual sama orang Surabaya itu. Jadi saya punya tanah itu hanya umurnya 4 jam. Dan menariknya lagi, hari itu saya beli tanah itu nggak pakai uang saya. Saya heran Tuhan bisa atur sedemikian rupa. Bagaimana orang Surabaya itu sudah transfer sama saya DP 60% dari harga tanah itu. Nah saya kan tinggal bayar dan pasti lebih. Modal. Dia pulang, saya di RTGS dilunasi. Yaitu kesaksian saya. Menambah berapa lagi? Berapa tahun? Tambah 2 tahun lagi. Wah. 2 tahun lagi. Jadi 1 tahun Pak Richard bekerja, Tuhan memberkati 14 tahun kau kerja. Iya. Coba bayangkan saudara. Menurut saya sih ini orang, menurut saudara, kita aja saudara ketawa karena saudara menurut saudara itu aneh. Orang kok beli tanah terus menerus orang yang sama dan pergi ke tempat orang yang sama. Tuhan itu tidak pernah kebetulan. Dia kalau sudah pengen memberkati orang, maka apa saja dia bisa kerjakan untuk memberkati kita. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan amin. Setelah waktu dia cerita, dia bilang gini, Pak, saya ini heran, saya percaya aja dah. Kalau Tuhan ngomong percaya Pak. 6 tahun kerja, 20 tahun hasil. Pak, ini saya baru setahun kerja. Berarti kan saya sedang bicara itu setahun kira-kira nih, sampai hari ini nih kira-kira. Dia sudah ngalami setahun kerja,
Dia masih kerja sampai hari ini. Dan hasilnya 14 tahun dia kerja. Dengarkan ini. Ini pasti bukan karya dari manusia. Sebab firman ini yang membuat kita lebih bijaksana dari semua musuh kita. Amin. Saya mau beritahu tahun 2017 karya Tuhan akan tetap sama. Amin. Dia akan memberkati semua orang yang mentaati firman-Nya. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan amin. Ini masih banyak kesaksian. Tapi saya minta dia cerita. Nanti yang lain tak bukakan. Ada video-videonya, kesaksian-kesaksian mereka. Dan saya percaya kalau saudara melakukan. Kalau saya cerita, saudara akan berkata, ya Bapak udah pendeta. Nah sekarang dia baru 3,5 tahun. Ada orang yang lebih dari 3,5 tahun di gereja. Saya mau beritahu, kenapa dia mengalami perubahan? Karena dia bukan hanya merenungkan, dia mencintai dan dia melakukan. Kalau saudara melakukan firman yang sama, hasilnya pun akan sama. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Terima kasih Pak Richard. Kamsia. Saya akan meneruskan sedikit. Jadi bukan hanya, ini Tuhan katakan ya, Tuhan yang berjanji. Bukan hanya kamu lebih bijaksana dari musuh. Ini Francis of Assisi, dia berkata, ini keren anunya, quote-nya dia. Dia bilang gini, start by doing what's necessary. Kerjakan segala sesuatu apa yang kau rasa itu penting dan itu perlu, kerjain. Then do what possible. Dan kerjakan apa yang mungkin menurutmu. And then suddenly you are doing the impossible. Jadi semua mujizat itu terjadi dengan melakukan sesuatu yang penting, yang benar dan yang tepat. Lalu ngerjakan sesuatu yang bisa dan mungkin kau kerjakan. Selanjutnya tiba-tiba kau kaget karena ada sesuatu yang besar terjadi, yang impossible terjadi dalam hidup kita. Mari katakan bersama saya, ketika saya melakukan hal-hal yang biasa, sesuai dengan firman Tuhan, sesuatu yang besar, yang impossible, bisa terjadi dalam hidup saya. Saya tanya kepada saudara, apakah dia bisa menarik pembeli dari Surabaya, terus menerus? Menurut saya, impossible. Mana mungkin ada orang dikasih pertama kali nyimpen 10 bulan, nyimpen 4 bulan, menyimpen 3 bulan, bahkan yang terakhir nyimpen 4 jam. Hasil sama. How can? Mana mungkin bisa terjadi? Saya bernubuat dari atas mimbar nih. Kalau jemaat-jemaat, nih saya mohon, baca firman Tuhan setiap hari. Kalau udah mohon gembalamu kayak begini nih, bener-bener mohonnya serius. Saya pengen supaya saudara juga mengalami janji Tuhan. Yang setuju katakan. Bahkan dalam Mazmur pasal 119 ayat 99, kalau kita baca firman Tuhan melakukannya, kita lebih berakal budi dari pengajar. Seharusnya pengajar lebih pinter berakal budi dari muridnya, tapi Tuhan janji. Dan yang ketiga, kita akan lebih mengerti daripada orang-orang tua. Orang tua biasanya lebih mengerti, ini janji bagimu anak-anak muda. Jangan tunggu, nanti kalau udah tua gua bisa diberkati. Kerjakan firman Tuhan hari ini, sekalipun muda engkau tetap bisa diberkati Tuhan. Saya udah lihat anak-anak muda diberkati. Oleh karena itu saya percaya tua dan muda bisa diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, tadi pertama baca firman Tuhan. Kedua, mengelola keuangan dan aset dengan bijaksana. Gimana caranya Pak? Ngatur dong pengeluaran yang perlu. Jangan suka utang, jangan beli sesuatu yang gak perlu di tengah krisis. Hanya yang perlu saja kau keluarkan. Dua, menabung untuk cadangan. Sebab di tengah krisis banyak hal yang tidak kita duga bisa terjadi. Tetapi yang terakhir, investasikan saudara pada waktu yang tepat. Dengarkan ini bagian yang terakhir. Kadang-kadang di masa krisis ada barang-barang yang murah. Betul apa betul? Saya masih ingat kita beli banyak ruko di Tangerang itu pada waktu krisis. Harganya murah sekali. Justru di saat seperti itulah investasikan waktu yang tepat akan membuat saudara hal-hal yang ajaib akan terjadi. Saya berdoa supaya saudara melakukan dengan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Di tahun masa sukar, jangan gelisah sebab ada Tuhan. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Dan saudara akan lihat tangan Tuhan akan bekerja.